wabarakatuh. Selamat siang Sobat Diskom, kembali lagi bersama saya Deluis dalam program podcast Humas Bekasika. Nah, program kesayangan kita yang selalu bahas isu-isu seru, inspiratif, dan juga pastinya bikin kita makin aware nih sama dunia kesehatan. Sedang banget rasanya saya bisa kembali menemani waktu luang Sobat Diskom di episode kali ini yang super spesial banget nih. Kenapa spesial? Karena hari ini atmosfernya lagi penuh dengan semangat perayaan. Di episode kali ini kita sedang merayakan momen yang luar biasa bersejarah, Hari Jadi Saka Bakti Husada yang ke-41, khususnya untuk wilayah kuartir cabang Kabupaten Bekasi yang jatuh pada tanggal 17 Juli kemarin. Nah, ini sudah 40 tahun ya, bukan waktu yang sebentar. Selama lebih dari 4 dekade ini, Saka Bakti Husada sudah menjadi wadah yang luar biasa untuk generasi muda, untuk berbakti, mengabdi, dan menjadi pelopor kesehatan di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Bekasi tercinta. Dari mulai edukasi gizi, tanggap bencana, pencegahan penyakit, sampai kampanye perilaku hidup bersih dan sehat, semuanya sudah mendarah daging menjadi semangat perjuangan kakak-kakak dan juga adik-adik pramuka kita ya. Nah, untuk merayakan momen pertambahan usia ini, tentunya obrolan kita hari ini bakal seru banget. Kita gak cuma sekedar melihat perjalanan Saka Bakti Husada di Kabupaten Bekasi, tapi juga bakal membahas inovasi-inovasi apa saja yang sudah disiapin dan yang sudah dilakukan pemuda-pemudi pramuka di sini. Apalagi Kabupaten Bekasi ini makin hari makin berkembang pesat, jadi tantangan kesehatannya juga pasti makin seru ya, dan harus dipecahkan bersama-sama. Dan pastinya saya di sini nggak sendiri, sudah ditemani oleh kakak-kakak yang super inspiratif. Yang pertama ada Kak Herman nih. Selamat siang Kak Herman. Siang. Alhamdulillah. Kak Herman ini merupakan supporting dari pihak swasta pendukung kegiatan Saka Bakti Husada ya Kak ya. Dan di sampingnya ada Kak Yana. Selamat siang Kak Yana, sebagai pembina SBH dari Puskesmas Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan. Kemudian di sampingnya ada Kak Esa. Selamat sore Kak Esa. Sore Kak. Sebagai anggota pramuka SMA 2 Cikarang Selatan ya. Oke, spesial tahun ulang tahun Saka Bakti Husada yang ke-41 ini, kita akan ngobrol seputar pramuka, kemudian juga tentang kesehatan untuk Puskesmas Sukadami ya, dan juga dari pihak swasta yang mendukung kegiatan ini ya, ada CSR-nya juga ya. Nah, aku ingin bertanya sama Kak Yana ya. Oke Kak Yana, selamat hari Saka Bakti Husada ya ke-41. Kita pengen tahu tentunya Sobat Diskom juga di rumah, apa sih makna dari hari ulang tahun bagi kakak dan juga seluruh anggota SBH yang ke-41 ini? Maknanya adalah hari ulang tahun Saka Bakti Husada itu bukan sekedar hanya perayaan biasa ya, tapi ini menurut kami adalah suatu momentum yang sangat luar biasa, di mana kami harus memperkuat lagi aktualisasi diri kami ya, sesuai dengan dasar dharma, terus satya, pramuka satya gitu ya, dan juga tentunya kalau SBH di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, kebetulan di Puskesmas Sukadami ya. Oke. Kak, bisa diceritakan nggak secara singkat tentang Saka Bakti Husada dan perannya seperti apa sih yang berhubungan langsung dengan masyarakat khususnya di bidang kesehatan? Perannya sangat luar biasa ya, tentunya dalam membantu pelayanan kesehatan khususnya di puskesmas. Karena teman-teman dari Saka Bakti Husada ini merupakan perpanjangan tangan di puskesmas, baik itu kegiatan pelayanan kesehatan di sekolah, di posyandu atau di masyarakat. Jadi mereka-mereka ini turut serta dalam membantu pelayanan kesehatan puskesmas. Oke. Dan kenapa anak dan remaja ikut dilibatkan? Kenapa anak dan remaja ikut dilibatkan? Karena itu adalah ujung tombaknya. Ya, generasi yang sehat itu berawal dari anak-anak. Ya, anak-anak dan remaja itu harus sehat, serta harus mengerti ya bagaimana cara menjaga kesehatan itu sendiri. Oke, lalu kenapa pramuka? Karena pramuka itu memiliki jiwa yang disiplin. Ya. Jiwa yang disiplin, terus komunikasi yang efektif. Pokoknya anak pramuka itu akan berbeda dengan anak yang tidak ikut pramuka. Oke, berarti luar biasa ya. Sangat luar biasa. Oke, di situ juga ada dasar dharma. Betul. Dan di situ banyak sekali maknanya ya. Sangat. Pramuka banyak dilibatkan di dalam suatu kegiatan ya. Berarti maknanya seperti itu. Dan Kak Esa, pandangan Kak Esa dalam rangka Hari Anak Nasional ya, kegiatan pemeriksaan kesehatan apa saja nih yang dilaksanakan oleh pramuka SBH? Oke, itu ada penjaring kesehatan, itu meliputi tinggi badan, berat badan, dan ada screening anemia gitu, ya, dan lain-lain.
Oke, jadi mulai dari kesehatan semuanya dicek ya, Iya, terutama betul, tinggi Kak. badan. Kan ada ya kalau anak-anak itu stunting ya, Iya. stunting kemudian berat badan juga berpengaruh ya. Dan itu juga apa namanya, semua bertanggung jawab atas kesehatan anak-anak, bukan hanya sekedar masyarakat, pemerintah juga semuanya ikut berpartisipasi. Ada yang berinovasi dari makanan ya untuk produksi lele gitu ya. Ada untuk meningkatkan kesehatan terhadap anak-anak, apalagi di posyandu ya Kak ya. Oke, kemudian bagaimana peran anggota Pramuka SBH dalam membantu tenaga kesehatan saat kegiatan berlangsung? Pastinya dari kesehatan juga membutuhkan mereka gitu. Tentu saja ya. Jadi SBH ini sangat tadi ya kaitannya erat sekali dengan puskesmas, tentunya membantu koordinasi. Bahkan saat pelayanan pun terjun langsung. Jadi membantu untuk koordinasi anak-anaknya saat diperiksa, membantu mengukur tinggi badan, berat badan, pencatatan. Jadi semuanya benar-benar dibantu oleh SBH ini. Oke, tapi untuk sekolah tidak mengganggu. Untuk sekolah tidak. Karena kita jadi kalau di SBH itu setiap sekolah tuh ada petugas SBH-nya. Gitu, ada anak-anak yang dari SBH. Dari wilayah Cikarang Selatan mungkin SMA yang ditunjuk dari SMA 2 Cikarang Selatan ya. Oke. Dengan anggota SBH di sekolah tersebut banyak? Cukup banyak. Cukup banyak. Iya. Guru mendukung semuanya? Alhamdulillah. Harus ya, harus mendukung Iya, karena ini kegiatan positif juga untuk anak-anak. Lalu pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak nih, Kak Esa, agar lebih peduli terhadap kesehatan. Kan banyak teman-teman sekolah, ayo dong jaga kesehatan gitu, seperti apa? Oke, itu tuh kita dimulai dari diri kita sendiri. Kalau untuk mendukung orang lain, setelah dari diri kita sendiri, kita harus bantu merangkul mereka seperti mulai rutin berolahraga, makan sehat, tidur yang teratur gitu, dan minum air putih yang cukup. Oke. Lalu siapa saja peserta yang diharapkan mengikuti webinar nanti yang akan dilangsungkan pada tanggal 30 Juli besok ya? Betul. Oke, itu siapa saja Kak? Kalau dari kita sih, ntar ada anggota pramuka yang lain Kak. Ada Selain pramuka mungkin ada dari tokoh masyarakat, kemudian dari puskesmas sendiri. Tentunya harapannya semua anak ya, semua anak. Ini kan umum ya untuk kesehatan. Jadi harapannya semua anak Indonesia gitu ya bisa ikut webinar ini karena webinar ini temanya sangat menarik sekali. Ya, boleh kasih bocoran? Kasih bocoran gak ya? Untuk temanya nih dalam memperingati Hari Anak kemarin, terus hari ulang tahun Sahabat Pusada juga ya, nanti ada banyak kegiatan yang dilakukan juga. Kegiatan nanti jangan sampai ketinggalan ya. Nanti ada di sana itu kegiatannya ada webinar sama seminar. Seminar. Ya betul. Jadi tanggal 30 Juli 2020. Nah Kak, untuk peserta webinar ini, siapa saja yang nanti mengikuti webinar dan juga seminar? Harapannya yang mengikuti seminar dan webinar ini tentunya bukan hanya untuk anak SBH ya, tapi untuk seluruh remaja dan anak-anak di Indonesia. Karena temanya ini sangat menarik sekali gitu ya. Jadi yang satu bukan hanya sekadar untuk anak SBH saja, tapi untuk seluruh anak dan remaja di Indonesia. Khususnya ya, dan umumnya untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Lalu apa pesan utama yang disampaikan kepada peserta webinar nih terkait konsumsi dengan makanan yang sehat dan juga aman, pastinya higienis, seperti apa? Pesannya itu tetap harus disiplin kesehatannya karena makanan ternyata bukan hanya sekedar enak saja. Makanan enak belum tentu sehat, betul ya. Jadi kita harus pintar-pintar bagaimana caranya melihat kandungan isi-gizi makanan itu. Ya, karena kan makanan yang bergizi itu tentunya harapannya bisa membuat kondisi kesehatan kita makin sehat. Seperti itu. Terima kasih. Lalu saya ingin bertanya kepada Kak Herman. Kostumnya udah beda ya, berarti ini dari pihak swasta yang mendukung juga. Kak Herman, bagaimana CSR PT KAYAB Indonesia berkontribusi nih dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak dan juga remaja di Kabupaten Bekasi? Ya, terima kasih Kak. Dan juga dalam rangka Hari Anak Nasional yang jatuh hari ini, tanggal 23 Juli, saya ucapkan dulu selamat Hari Anak Nasional dan juga Hari Sahabat Pusada. Ya, untuk kontribusi perusahaan dari pihak swasta, tapi saya dari PT KAYAB Indonesia, memang di dalam program kami ada program 4 pilar, diantaranya adalah program kesehatan. Salah satunya adalah program kesehatan, kemudian pendidikan, lingkungan, dan usaha kecil dan usaha. Nah, dari sisi kesehatan kami sudah berkontribusi lama dan sudah bekerjasama dengan Puskesmas Cikarang Selatan dan puskesmas yang lain dalam membina posyandu, juga membentuk
yang tahun lalu sudah bisa membentuk atau menurunkan puskesmas ramah anak Cikarang Selatan sampai tingkat nasional. Dan ini harapannya bukan hanya jadi acuan buat puskesmas yang lain, juga buat puskesmas di Indonesia untuk bisa berupaya meningkatkan taraf kesehatan anak-anak, baik dari tingkat anak-anak sampai ke tingkat remaja, bahwa bahkan untuk yang anak-anak ini adalah ciri masa depan kita, karena dikhawatirkan kita dari swasta pun juga sebenarnya butuh tenaga-tenaga yang sehat, tenaga-tenaga yang produktif, smart dan pintar untuk mengisi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Jangan sampai perusahaan-perusahaan asing yang berproduksi atau yang beroperasi di Indonesia diisi oleh orang-orang asing, orang luar. Nah, ini harapan kita mulai dari kesehatan anak Indonesia kita teruskan sampai mereka bisa mengisi ataupun mengejar cita-cita yang mereka harapkan. Itu mungkin. Oke, dalam bentuk CSR sendiri seperti apa, Pak? Kami beberapa kali menyelenggarakan mulai dari seminar, kemudian seminar posyandu, kemudian juga ada program penambahan makanan tambahan yang bergizi, kemudian juga ada program penuntasan puskesmas ramah anak yang memang dikhususkan untuk anak-anak. Ini tidak hanya kita berfokus pada yang sakit, kami juga harus membangun kepada yang anak-anak yang sehat. Jangan sampai anak yang sakit, yang sehat, anak yang sehat malah jadi sakit. Padahal kita menyembuhkan anak yang sakit itu sehat, sementara anak yang sehat malah tambah sakit. Nah, ini kita harus harus fokus pada kita juga. Mengingat anak-anak yang sehat ini, kalau memang kita tidak kita bina atau kita pelihara kesehatannya, kita pantau kesehatannya, mungkin akan terjadi penurunan. Nah, itu mungkin. Oke, luar biasa, ini dukungan yang sangat positif ya, apalagi dari pihak swasta. Sangat memperhatikan lingkungan sekitar, apalagi dekat dengan pemukiman juga ya, karena kan walaupun Kabupaten Bekasi ini wilayah industri terbesar, tapi tidak lupa juga harus memperhatikan lingkungan sekitar gitu ya, apalagi mendukung kesehatan anak-anak yang paling dasar sekali ya Pak ya. Kemudian pesan yang disampaikan Pak kepada perusahaan lain nih, ini kan menjadi contoh ya untuk perusahaan yang lain agar ikut mendukung program kesehatan masyarakat melalui CSR ini. Ya, untuk perusahaan-perusahaan lain, mungkin karena kami dari grup Astra, di induk company kami juga menelurkan program itu, hampir semua perusahaan di grup kami menjalankan itu. Tapi mungkin yang di luar mungkin juga banyak yang sudah menelurkan, tapi mungkin kurang berfokus. Apakah dia memang hanya sekedar menjalankan perintah produk undang-undang terhadap tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, atau yang sifatnya berkelanjutan. Artinya tidak hanya menurunkan program CSR, tapi program CSR itu harus bermanfaat, bernilai buat kita, buat masyarakat, dan buat bangsa ini. Jadi tidak hanya sekali dua kali program CSR itu selesai, program sekali selesai ya, itu yang memang kurang fokus kalau di kita. Nah, nanti kalau ada menurunkan program lagi ya diusahakan berkelanjutan. Kalau memang sudah berhasil, bisa kita copy ke program yang lain atau puskesmas yang lain. Nah, ini artinya program satu dengan yang lain itu berkesinambungan. Jadi tidak berhenti di satu program selesai. Berarti harus konsisten terus ya Pak Konsisten. ya? Dan juga ditingkatkan lagi. Mungkin nanti jangkauannya akan lebih luas. Insya Allah. Ya. Bisa ditingkatkan lagi CSR-nya. Karena kan pasti semuanya akan bertumbuh juga ya, akan berkembang juga. Apalagi wilayah Kabupaten Bekasi ini sangat besar sekali ya Pak ya. Kemudian harapan nih untuk masyarakat, khususnya untuk anak-anak, sebagai Bapak dari pihak swasta dalam mendukung program ini seperti apa? Kalau dari sisi kami harapannya memang justru anak-anak ini harus sehat, karena tingkat stunting kita justru merosot. Yang ini memang harus digalakkan kembali. Apakah memang, apalagi mungkin pemerintah ada program yang lain ya, program pendidikan yang berbasis pangan, misalkan dengan BG-nya, itu mungkin juga cara pemerintah untuk mengentaskan stunting yang memang jadi PR negara ini. Apakah memang bisa diturunkan tingkat stunting kita ya? Kalau memang stunting itu bisa diturunkan, insya Allah kemudian kita dalam hal apapun mungkin bisa bersaing dengan orang di berbagai belahan dunia gitu ya. Karena dari awal stunting itulah adalah awal mula ketika kita akan memulai sebuah perjalanan anak-anak kita menuju dewasa gitu ya. Dewasa. Ini yang
mungkin cita-cita besar bangsa ini. Bangsa ini, amin. Namun ini semua terwujud dengan baik ya Pak ya. Ciptaan masyarakat dan juga anak-anak yang tumbuh sehat dan juga tentunya terhindar dari penyakit-penyakit seperti stunting itu tadi. Kan ini cukup memprihatinkan ya Pak ya. Dan kemudian saya ingin bertanya ke Kak Yana. Menurut Kakak nih, apa kontribusi nyata Pramuka SBH dalam mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045? Kontribusi nyatanya ya. Tentunya tadi SBH ini sangat berperan penting dalam pelayanan kesehatan menjangkau anak-anak, remaja gitu ya. Menurut saya itu peran yang sangat luar biasa ya. Sehingga kita merasa terbantu sekali untuk pelayanan kesehatan ini gitu. Oke, mungkin ada tambahan yang mau disampaikan untuk kedepannya seperti apa, konsistensi dari Puskesmas Sukadami juga seperti apa? Ya, harapannya tentunya kami berharap semua masalah-masalah yang seperti stunting ya Pak ya, terus gizi buruk bisa teratasi ya. Dan tentunya juga khususnya untuk remaja ya, bebas anemia, karena kami juga di Puskesmas menjangkau gitu melakukan screening kesehatan seperti resiko anemia kepada remaja putri ya, dengan pemberian tablet tambah darah dan pemeriksaan HB tentunya, karena stunting ini diawali dengan remaja yang anemia. Remaja ini. Ya, betul sekali. Mungkin bisa dijelaskan Kak untuk contoh, misalkan aku terkena anemia, contohnya Ya. seperti apa sih? Oke. Gejala. Contohnya gejalanya yaitu yang bisa kita lihat ya di iklan-iklan 5L. 5L. Ya, lemah, letih, lesu, lunglai. Tapi kan anak-anak remaja ini kan belum banyak kegiatan seperti kita ya. Kenapa mereka bisa terkena anemia? Nah, itu dia. Salah satunya ini ya, pola makan dan gaya hidup. Kayak Gitu. Sekarang kan yang makan instan ya. Instan. Banyak yang viral dicoba. betul sekali, dan biasanya yang viral-viral itu kan dengan gizinya itu malah sangat sedikit. Sedikit. Dan mereka hampir melupakan air putih ya. Betul. Banyak sekali minuman sekarang yang Betul sekali, yang tinggi gula. Gitu. Mungkin ada himbauan nih buat para remaja-remaja yang sedang menonton podcast kita nih, seperti apa Kak? Himbauannya yaitu yang pertama tetap jaga kesehatan, yang kedua makan makanan bergizi ya, yang tinggi protein, terutama satu lagi sayur dan buah. Nah, itu jangan sampai dilupakan. Ini sangat sulit sekali bagi remaja Betul. sekarang mengkonsumsi sayur. Gimana caranya biar mereka suka Kak? Apa harus dipaksa? Atau harus menanam dulu biar mereka senang gitu? Ya tentunya itu yang kesadaran diri. Kesadaran diri. Nah, gitu. Karena kalau tidak sadar walaupun tahu susah. Tapi peran orang tua juga ini perlu. Sama. Harus memberikan edukasi juga kepada anak. Orang tua yang Jangan malas mentang-mentang nggak mau, udah nggak perlu dimasakin lagi tuh. ya tentunya ya orang tua juga harus semangat ya, karena memang anak kadang susah ya, sangat susah sekali gitu ya. Tapi itu tantangan kita. Tantangan kita sebagai orang tua, kita harus memberikan pemahaman bahwa sayur dan buah itu Betul. memang rasanya seperti malas dan apa sih gitu. Pasti gitu ya. Suka seblak gitu kayaknya. Dan rasa minuman yang rasa-rasa seperti itu. Betul, yang tinggi gula. Tinggi gula saat ini. Oke, terima kasih. Kak Esa, apa tindak lanjut tadi kan kita bahas webinar ya, agar ilmu yang diperoleh dapat diterapkan di lingkungan masing-masing nih. Menurut Kak Esa seperti apa? Pasti kita ingin mendapatkan output yang baik. Pertama, kita menjadikan contoh untuk orang lain. Diri kita sendiri juga harus harus disiplin gitu. Nah, kita harus mengedukasi orang lain, jadikan contoh, terus memberi himbauan juga ke mereka agar kesehatan itu penting gitu. Apalagi terutama air putih yang biasanya jarang dikonsumsi gitu. Pak Herman, Ya. sebelum kita closing ya, mungkin hal apa yang disampaikan menurut Pak Herman mewakili perusahaan gitu ya, dan juga memberikan contoh kepada yang lain bahwa kegiatan ini harus benar-benar didukung penuh ini ya, bukan hanya program pemerintah saja atau masyarakat, tapi dari pihak swasta pun harus ikut membantu untuk mensukseskan anak-anak. Kan pasti yang nanti para pekerja juga kan akan bertumbuh yang sudah pensiun nanti datang lagi pelamar baru, itu kan harus sehat ya Kak ya, seperti apa? Ya, memang kalau dari kalangan internal perusahaan kita, harapan di internal saya saja, di perusahaan kami itu butuh orang-orang yang memang kebetulan kami berbasis manufaktur, itu butuhnya tenaga, dan memang energinya cukup besar. Bayangkan berdiri 8 jam di pabrik, di manufaktur itu perlu energi yang luar biasa. Jadi kalau anak-anak kita rata-rata mungkin, mohon maaf ya, mungkin ruang lingkupnya Kabupaten Bekasi, kenapa sih ada image bahwa
orang Bekasi kalau bersaing dibanding orang dari provinsi yang lain, masyarakat lain dari provinsi yang lain. Padahal bukan hanya fisiknya sebenarnya, itu selain di samping fisik juga ada intelektual ya, dari basis misalkan ke kecerdasan otak, dan kemudian ya seperti intelijensia itu memang agak berbeda. Pertama itu, kedua mentalitas. Mental. Nah ini selain kesehatan juga perlu dibina mentalitas dari para siswa-siswa kita, para calon-calon tenaga kerja kita, bahwa memang biasanya kalau tuan rumah itu mudah ya, pulang kerja, pulang ada orang tua, dibanding dengan perantau yang memang hidup sendiri mereka harus berjuang dengan keras, punya cita-cita, punya tekad yang kuat untuk tidak pulang dengan tangan hampa. Nah itu mungkin yang perlu dipacu dari kita ya, termasuk juga anak-anak, mungkin khususnya wilayah Kabupaten Bekasi. Jadi jangan sampai ada image perusahaan-perusahaan di Bekasi justru pegawainya dari orang luar. Kan nggak lucu ya Pak ya? Iya, tuan rumah. Tidak jadi tuan rumah, jadi kayak orang asing. Betul. Kalau boleh tahu sudah berapa lama nih Bapak ikut mendukung program ini? Kami di program kesehatan untuk puskesmas itu mulai dari tahun 2018. Mulai dari Posyandu Nusa Indah, kemudian itu berkelanjutan sampai kemudian jadi kayak kampung berseri gitu ya, kayak desa sejahtera, desa produktif. Itu ada tidak hanya sisi kesehatan, kami bangun juga sisi lingkungan, ada bank sampah, kemudian ada donor darah. Itu kita pacu mulai dari hal-hal yang kecil. Kemudian juga kita juga tidak hanya membina, tapi juga ikut mensuarakan, entah mungkin dilombakan di tingkat perusahaan. Kita punya kejuaraan-kejuaraan itu. Dan alhamdulillah udah beberapa posyandu kami yang sudah kami bina dan sudah menjadi juara, baik dari tingkat astra maupun tingkat nasional. Oke, ada kebanggaan kalau untuk perusahaan sendiri nih Pak? Ya tentunya kami merasa biaya yang kami keluarkan atau effort yang kami keluarkan itu bukan secara materi yang kita terima, tapi sebuah kebanggaan, sebuah legasi kepada perusahaan, kepuasan bahwa kita hadir di sini juga bisa bermanfaat untuk negeri kita, gitu ya. Sesuai dengan filosofi Astra, bermanfaat bagi bangsa. Bermanfaat bagi bangsa, dan tentunya apa yang kita keluarkan tidak sia-sia ya Pak ya. Ya. Banyak yang sudah dicapai oleh puskesmas yang ada di wilayah Cikarang Selatan. Tapi kenapa hanya Cikarang Selatan atau yang lain juga menjadi program? Kami memang fokusnya 5 tahun terakhir ini ada di Cikarang Selatan karena pergerakan cukup masif, baik dari sisi posyandu, kemudian dari masyarakatnya, kemudian juga dari tenaga-tenaga kesehatannya, kemudian juga dari forum anaknya. Nah, termasuk terima kasih juga dengan Bu Rahma dan forum anak Kabupaten Bekasi itu. Apa yang kami telurkan program didukung oleh mereka. Jadi percuma saja kami punya program tanpa didukung oleh masyarakat, kita tidak akan berhasil. Gitu. Kita doakan mudah-mudahan nanti Cikarang Selatan lagi kecamatan yang lain supaya merata semuanya. Jadi ketika Mbak ini emang keren ya gitu, bisa menjadi percontohan untuk perusahaan yang lain. Oke, untuk Kak Yani mungkin apa yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi, anak-anak dan juga orang tua? Tentunya kalau dari saya tetap itu jaga kesehatan ya, baik itu dari remaja, karena remaja ini sangat cikal bakalnya seperti yang tadi sudah jelaskan ya, stunting itu terjadi awal muasalnya dari remaja yang anemia. Jadi itu sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan, seperti pola makan, ya, makan makanan yang bergizi. Ternyata makanan bergizi itu sangat mempengaruhi kepada kehidupan ya. Jadi tadi apa ya, kalau anaknya tidak sehat, tidak mungkin bisa bekerja. Betul. Jadi orang sakit nggak mungkin dipekerjakan. Makanya kalau edukasi ke sekolah itu saya selalu mendapat siapa yang di sini yang mau menjadi, yang suka pengen mau bekerja di perusahaan yang bonafit. Nah itu kuncinya yang tadi harus sehat. Dan Puskesmas Sukadami ini kan banyak sekali menciptakan program-program atau inovasi seperti tadi ada makanan bergizi, kemudian dari posyandu. Di sana juga kemarin yang untuk forum anak tahun lalu mungkin ya, itu ada program ikan lele ya, atau uding ikan lele. Itu juga didukung PT Kayata. PT Kayata keren ya, sampai ke produksi lele itu untuk meningkatkan
menuntaskan stunting gitu ya. Mudah-mudahan kita dukung banget, support banget nih untuk PT Kaya Bak, sampai hal terkecil pun itu diperhatikan ya. Untuk Kak Esa, seperti apa harapan yang disampaikan kepada teman-teman atau anak-anaknya dari yang lain mengenai kesehatan dan juga mengenai SBH yang berpartisipasi dalam kesehatan seperti ini? Mungkin dari saya, teman-teman dimanapun kalian berada, jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola makan. Nah, itu untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat ya, dan untuk mewujudkan generasi Indonesia Emas 2026 ini. 2045. Oh ya, 2045. Oke, terima kasih untuk kehadirannya Kak Herman, Kak Yana dan juga Kak Esa yang sudah memberikan inspirasi pada kita semua. Mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan ke kehidupan kita ya. Dan kita dukung juga program pemerintah, dari CSR-nya, dari Puskesmasnya yang ikut berpartisipasi. Mudah-mudahan ini menjadi konsistensi kita, berkesinambungan juga ya ke depannya untuk mewujudkan Indonesia Emas di 2045. Baik Sobat Diskom, itu dia perbincangan kita sore hari ini bersama kakak-kakak yang luar biasa ya, tentunya dari Pramuka, Puskesmas Sukadami dan juga dari pihak swasta yang mendukung penuh program Bekasi Layak Anak maupun Bekasi menuju Indonesia Emas ya tahun 2045. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh anggota Saka Bakti Pusada Kabupaten Bekasi yang terus bergerak menjadi agen perubahan dan juga mengedukasi warga dan juga turun langsung nih membantu program-program kesehatan pemerintah daerah tentunya. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Saka Bakti Pusada yang ke-41 tingkat Kabupaten Bekasi. Teruslah berbakti untuk negeri, wujudkan masyarakat yang sehat dan kuat. Salam Pramuka, salam sehat. Saya Deluis mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya dalam program podcast Humas Bekasi. Dadah.